Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lady Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Bagaimana mewujudkan dan menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain menyusun rencana perubahan, memahami kekuatan yang ada di sekolah sebagai dasar dalam penyusunan perubahan, mengevaluasi hal-hal positif yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan seluruh stakeholders yang ada di sekolah termasuk kepala sekolah, pendekatan secara persuasif. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik? Aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka lebih menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Situasi apa yang dapat kita lihat untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik lewat wawancara atau studi literasi, mengapresiasi setiap perubahan yang ditunjukkan peserta didik, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, menuntun peserta didik untuk melakukan praktik sederhana. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya barangkali terjadi jika pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah telah berjalan baik? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat dalam menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh lewat literatur, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara, memberikan apresiasi kepada peserta didik, kolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah.
Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan? Bagaimana upaya melibatkan rekan sekolah dalam dukungan pelaksanaan menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik tentang apa saja sikap, pola pikir yang menunjukkan kemandirian dan apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas, melakukan pembiasaan setiap hari di lingkungan sekolah, melakukan pembiasaan pendisiplinan dalam menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik di lingkungan sekolah dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk mengobservasi setiap sudut atau daerah lingkungan sekolah atau dalam kelas, menuntun, merefleksikan dan kerjasama bersama seluruh warga sekolah menumbuhkan karakter mandiri di lingkungan sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.